Yogyakarta, aku Vincentia Tiffany. Kalian ada yang tahu nggak aku lagi di mana? Nah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu ngantornya di sini loh. Tapi hari ini aku bakal ketemu dengan Bapak Wahyu Krisnadi. Beliau adalah Kepala Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Dalam Negeri Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Penasaran apa yang bakal kita obrolin? Ikutin terus ya. Pak Wahyu. Woi. Halo, Pak. Halo, Mbak Tiffany. Iya. Alhamdulillah. Apa kabar, Pak? Baik, Mbak Tiffany juga sehat-sehat. Pasti sehat dong, Pak. Kalau nggak Alhamdulillah. sehat nggak nyampe sini saya. Iya. Ada apa ini? Ayo. Biasa lah, Pak. Ada yang pengen Tiffany tanya ini. Oh, baik. Ada beberapa hal yang ya pastinya berhubungan sih sama kerjasama daerah, Oh, Pak. baik. Siap. Boleh ya, Itu Pak, ya? memang ketugasan kami. Siap, Ji. Kalau gitu silakan duduk. Oh, boleh, Ya, Pak. ya. Lagi sibuk ini, Pak. Ini baru memeriksa berkas-berkas kerjasama dalam negeri. Oh. Merupakan ketugasan dari Biro Tata Pemerintahan, khususnya bagian kami. Oh iya, makanya pas Ya, banget nih betul, nanya-nanya sama siap. Pak Wahyu. Ji. Jadi gini Pak Wahyu, kan Iya. Tiffany nih sebagai anak muda kan pasti awam Pak tentang kerjasama Iya. daerah. Itu prosesnya seperti apa, Iya. terus apakah itu rumit prosesnya dan apakah juga menghasilkan sesuatu untuk tiap-tiap daerah gitu. Jadi makanya pengen tanya nih sama Pak Wahyu, Iya. gimana kerjasama tiap daerah itu sebenarnya? Ya, J. Nah, ini kami mengapresiasi ini generasi muda Mbak Tiffany. Ini ada greget untuk keingin tahuannya ya. Iya. Sehingga menjadi kader penerus bangsa ini bagus ini. Wah, amin Pak. Ya. Kemudian ini pertanyaan sudah diborong ini Mbak Tiffany ini. Jadi begini, kami jelaskan dulu terkait dengan ketugasan kami. Yeah. Itu bagian otonomi daerah dan kerjasama dalam negeri. Jadi kami itu merupakan salah satu bagian pada Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketugasan kami secara garis besar ya sesuai dengan judul bagiannya Mbak Tiffany. Jadi bagian otonomi daerah dan kerjasama dalam negeri. Yeah. Sehingga di subbag kami, subbagian kami itu juga terbagi dua. Ada subbag otonomi daerah. Yeah. Subbag itu subbagian nih, subbagian otonomi daerah. Dan ada subbagian kerjasama dalam negeri. Oh. Ya, kemudian secara garis besar ketugasan di subbagian otonomi daerah itu antara lain adalah secara tugas yang utama itu mengkoordinasikan LPPD. LPPD itu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang itu merupakan amanat dari undang-undang di mana Bapak Gubernur sebagai kepala daerah itu wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap akhir tahun. Oh ya, wajib. Kemudian ya? di samping LPPD itu di bagian subbagian otonomi daerah juga melaksanakan tugas fasilitasi untuk penataan P3D. P3D itu sebagai ikutan dari penataan kewenangan. Penataan kewenangan, jadi dengan merujuk Undang-Undang 23 2014, di sana ada penataan kewenangan pusat apa, provinsi apa, kabupaten apa. Kemudian setelah kewenangan itu ditata sedemikian rupa, P3D-nya yaitu personil, pendanaan, prasarana ini mengikuti dari kewenangan itu. Itu ketugasan kami juga di subbagian otonomi daerah. Kemudian di subbag otonomi daerah di samping itu juga memfasilitasi untuk SPM. SPM itu standar pelayanan minimal nih. Itu juga sudah amanat dari undang-undang, amanat dari PP, amanat dari Permendagri untuk dilaksanakan oleh seluruh daerah, termasuk daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian kami bercerita untuk yang subbag satunya, Mbak, yaitu yang subbag kerjasama dalam negeri. Nah, ini yang jelas subbag kerjasama dalam negeri ini memfasilitasi untuk perangkat daerah atau mitra dari Pemda DIY yang ingin bekerja sama dengan Pemda DIY. Itu difasilitasi oleh subbag
kerjasama dalam negeri itu. Begitu Mbak Tiffany, ketugasan kami gitu utama aja. Lumayan banyak ya Pak kerjanya ya Pak ya. Ya, begitulah sudah jadi tugas ini. Iya, makanya kalau dipikir wah tugasnya ternyata lumayan banyak ya. Iya. Selain tadi dipikir cuma ya udah ngurus bagian kerjasama aja, tapi ternyata ada beberapa laporan yang emang harus diurus gitu ya Pak ya. Betul, ya betul. Nah, kalau untuk kerjasama tiap daerahnya sendiri, Ya. itu seperti apa Pak? Jadi untuk kerjasama ini ada regulasi yang kita acu Mbak Tiffany. Oh, Yaitu di samping Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu jelas dan pasti. Kemudian turunannya dari undang-undang itu yang mengatur terkait kerjasama daerah itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 itu tentang kerjasama daerah. Kemudian sebagai turunan dari PP itu juga sudah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020. Nah, itu tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, kemudian kerjasama antara daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri, dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga di luar negeri seperti itu. Iya. berarti kayak ada tiap bagian-bagiannya ya, bagian luar negeri juga ada Betul. peraturannya sendiri, Iya, bagian betul. daerah ini juga ada peraturannya sendiri, seperti betul. itu ya Pak ya. Iya, seperti Lalu itu. terus untuk outputnya sendiri seperti apa Pak? Begini Mbak, di samping tadi kami sampaikan ada 4 macam tadi ya, itu masih ada lagi yang dulu dibingkai dengan kerjasama regulasi lama, tetapi di regulasi yang baru di PP nomor 28 dan Permendagri nomor 22 itu dikemas dalam bentuk sinergi, yaitu sinergi daerah dengan pusat seperti itu. Tapi kalau secara klausulah di PP itu namanya sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ini yorohnya sebenarnya kerjasama daerah pusat itu. Singkat kata sinergi daerah pusat seperti itu. Ya. Kemudian Mbak Tiffany tadi menyinggung terkait outputnya apa? Pak. Begini Mbak Tiffany. Jadi output dari kerjasama daerah ini secara garis besar ada 2, yaitu satu MOU, yang kedua perjanjian teknisnya. Jadi untuk kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga, ini outputnya adalah namanya kesepakatan bersama, itu yang disebut MOU tadi. Kemudian untuk yang sinergi daerah pusat, ini outputnya adalah nota kesepakatan. Ya. Ini yang MOU-nya. Kemudian yang naskah pelaksanaan teknisnya, turunan dari MOU ini untuk kerjasama daerah dengan daerah lain dan daerah dengan pihak ketiga itu sama, yaitu perjanjian kerjasama namanya. Dan untuk turunan yang sinergi daerah pusat, yang bentuknya nota kesepakatan MOU-nya itu turunannya adalah rencana kerja seperti itu. Oke, berarti berbeda ya. Lah kalau untuk bentuknya sendiri, bentuk kerjasamanya itu Pak, itu seperti apa Pak? Jadi begini Mbak, untuk MOU itu kan ditindaklanjuti dengan PKS atau rencana kerja tadi. Kemudian tindak lanjut dari PKS dan rencana kerja itu bentuknya nanti program-program dan kegiatan. Langsung berarti Betul, ya, langsung yang ke programnya seperti apa gitu ya? Program kegiatan apa yang disepakati oleh kedua belah pihak ini. Nah, itu yang akan nanti dilaksanakan sebagai implementasi dari kerjasama dalam negeri itu. Seperti itu. Nah, kemudian begini Mbak, terkait penandatanganan, kalau naskah Indo atau MOU ini yang tanda tangan adalah Bapak Gubernur, kemudian top manager dari mitra kerjasama. Dan kalau yang tataran perjanjian teknis ini pelaksana yang menandatangani ini adalah perangkat daerah sesuai dengan tugas fungsi dari objek dan ruang lingkup kerjasama, juga dengan unit atau divisi dari mitra yang akan kerjasama dengan
kita seperti itu. Ya. Oh, berarti persetujuan dua belah pihak juga ya Pak ya? Betul. Untuk betul. tanda tangan MOU-nya gitu ya? Betul ya, harus itu harus. Harus seperti ya, itu. ya kalau enggak nanti nggak bisa kerjasama ya Pak Ya. ya? Oh gitu, oke. Iya. Tapi untuk prosesnya tuh sebenarnya rumit nggak sih Pak? Ya. Apalagi urusannya langsung dengan gubernur, itu pasti kan ada beberapa hal yang harus disetujui atau mungkin dicek dulu gitu-gitu ya Pak ya? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Sebab orang awam atau ya masyarakat umum kalau melihat dari peraturan itu kadang-kadang melihat pasal yang sudah bertirit-tirit, Iya, udah pusing, udah sudah pusing duluan. bahkan bisa nggak dibaca ya Pak Betul, kadang. ya. Nah, kemudian kami mensosialisasikan kepada teman-teman perangkat daerah dan juga mitra yang mau kerjasama dengan Pemda DIY, kita bikin mekanisme yang simpel ya. Oke. Sebenarnya simpel Oh, sehingga ada. sebelumnya para OPD teknis dan mitra biar nggak pusing dulu. Iya. Tapi begitu melihat oh simpel gitu, mereka ada greget Lebih untuk berminat kerjasama. gitu kan ya Pak ya? Lah simpelnya kerjasama, mekanisme kerjasama ini begini. Terutama ketika ada mitra yang mau kerjasama dengan Pemda DIY, kemudian konsultasi kepada kami jelaskan. Langkahnya cukup simpel. Oke. Penjenengan mitra ini untuk sebelum memulai melangkah kerjasama dengan Pemda DIY, merapat dulu dengan OPD teknis atau dinas atau badan atau biro yang itu nanti menjadi pelaksana dari objek dan ruang lingkup yang akan dikerjasamakan atau substansi yang akan dikerjasamakan. Oh. Mereka kita minta untuk merapat dulu dengan OPD, kemudian di situ ngapain? Di situ satu, saya minta untuk merumuskan substansi yang akan dikerjasamakan. Oh. Jadi substansi itu Seperti tadi apa? termasuk objek kerjasamanya apa, Oh. ruang oke. lingkup yang dikerjasamakan apa, kemudian termasuk program dan kegiatan Dan ya, itu kerjasama yang seperti dilaksanakan apa, itu seperti apa. Ini kan substansi sekali. Oke, ya Ini ya. kita minta untuk dirumuskan rapat dengan OPD teknis kita. Tetapi sebelum itu juga kami minta baik mitra yang punya inisiatif kerjasama ataupun OPD yang punya inisiatif kerjasama sesuai regulasi membuat KAK, kerangka acuan kerja. Ya. Kalau kerjasama daerah dengan pihak ketiga, pihak ketiga tentu saja dengan non pemerintah ya, ini membuat studi kelayakan. Oke. Tetapi saya beri penjelasan KAK dan studi kelayakan ini jangan berpikir bahwa harus bertebal-tebal, harus berbulan-bulan, harus tenaga ahli. Enggak. Nggak nyampe ya Pak ya? Enggak. Tapi cukup ya seperti proposal itu saja. Iya, betul. Proposal Seperti itu. kerja gitu ya Pak ya? Ye. Jadi mitra merapat dengan OPD teknis, merumuskan substansi, Oke. kemudian ending pertemuan itu kita minta untuk merumuskan draft awal MOU Oke. dan draft awal dari perjanjian kerjasama. Oh. MOU itu sebagai induk, perjanjian kerjasama sebagai naskah pelaksanaan teknisnya. Gitu. Nah, itu kita minta mereka untuk merumuskan itu bersama OPD teknis. Itu langkah pertama. Oke. Langkah kedua, itu dari pihak inisiator tadi itu melayangkan surat resmi Surat resmi? ya kepada Bapak Gubernur, Ceki, Bapak Sekda, Bapak Sekretaris Daerah. Surat permohonan untuk kerjasama. Oh. Nah, tentu saja ini dilampiri tadi yang sudah dibahas dengan OPD teknis tadi. Oke. Dilampiri dengan draft MOU, dilampiri dengan draft perjanjian kerjasama, dilampiri dengan KAK, kerangka acuan kerja atau studi kelayakan yang sudah kami ceritakan tadi itu. Oke. Begitu itu diserahkan kepada Pemda, dalam ini dilampirkan Pak Gubernur, Ceki Sekda, itu nanti tembusannya juga ke Biro Tata Pemerintahan. Oh. Nah, kemudian disponya pun nanti akan turun ke Biro Tata Pemerintahan. Nah, Oke. itu nanti pasti akan jatuh kepada tugas kami Oh, untuk ya. memfasilitasi gitu. Nah, kemudian setelah dispo itu turun kepada kami, kami bertugas untuk memfasilitasi kerjasama itu
dalam forum, namanya forum TKKSD, singkatannya Tim Koordinasi Kerjasama Daerah. Oke. Unsurnya ada Bapeda sebagai teknokratnya Pemda, ada Biro Hukum, ada BPKA, ada Biro Organisasi, ada Biro Pemberdayaan Masyarakat, ada Biro Administrasi Perekonomian, di samping ada Biro Tata Pemerintahan sendiri. Seperti itu. Di forum itu ngapain? Nah tadi naskah itu dibahas di sana untuk draft tadi, draft naskah MOU dan draft naskah perjanjian kerjasama itu dibahas di forum itu, dimatangkan di forum itu sesuai dengan sudut ketugasan masing-masing. Khususnya kalau Bapeda melihat dari seberapa jauh kerjasama ini sesuai dengan dokumen-dokumen perencanaan daerah, ada RPJMD, ada RKPD, ada Renja, seperti itu. Wah. Nah, kemudian kalau BPKA jelas dari sudut pandang keuangan, Biro Hukum jelas dia lihat dari sudut pandang hukum juga, hukum, ya, legal draftingnya dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian setelah langkah itu, di situ disempurnakan naskahnya. Nah, kemudian MOU tadi itu setelah disempurnakan, dinaikkan tugas kami Biro Tata Pemerintahan untuk menaikkan kepada Bapak Gubernur, atau kita mintakan parap dulu Pak Sekda. Pak Sekda, draft yang sudah kita sempurnakan itu. Dan pasca di para Pak Sekda, nah ini tinggal penandatanganan oleh Bapak Gubernur dan top manajer dari mitra kerjasama tersebut gitu ya. Nah, kemudian dalam rangka penandatanganan ini ya kita mengapresiasi setinggi-tingginya Bapak Gubernur kita, terutama dalam kondisi COVID pandemi ini. Beliau sangat fleksibel, sangat luas, jadi tidak harus seremoni, tetapi beliau mengakomodir juga secara desk to desk gitu. Karena dalam rangka juga untuk berpartisipasi penanggulangan pandemi COVID ini, jadi kita menghindari kerumunan dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian setelah penandatanganan baik desk to desk ataupun seremoni, kemudian naskah ini menjadi pedoman untuk menindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama atau rencana kerja tadi. Perjanjian kerjasama untuk daerah dengan daerah lain, daerah dengan pihak ketiga. Yang rencana kerja tadi yang sinergi daerah pusat itu. Nah, kemudian prosesnya kan MOU sudah ditandatangani baik oleh top manajer mitra maupun Bapak Gubernur. Nah, kemudian sekarang memproses naskah teknisnya tadi, yaitu yang perjanjian kerjasama, yang kita harapkan tadi ketika pihak inisiator sudah menyampaikan surat ke Pak Gubernur permohonan kerjasama, sudah dilampirkan draftnya tadi. Udah komplit gitu. Betul, yang sudah disiapkan saat mereka merapat dengan OPD teknis Pemda DIY. Mekanisme sama, Mbak. Jadi nanti draft PKS perjanjian kerjasama itu dibahas dalam forum TKKSD. Nah, di situ ada masukan-masukan baik sudut hukum, baik sudut perencanaan Pemda dan sudut keuangan dan sebagainya. Di situ kemudian disempurnakan. Setelah disempurnakan naskahnya, tinggal proses penandatanganan. Tetapi gini, untuk proses penandatanganan naskah yang sifat teknis ini beda dengan MOU. Karena tadi Mbak Tiffany yang tanda tangan kan ini sudah tataran kepala dinas, kepala badan, UPD teknis ya. Sehingga untuk penandatanganan itu nanti tugas kami Biro Tata Pemerintahan untuk memproses surat kuasa kepada Bapak Gubernur. Untuk di surat kuasa itu ditujukan kepada OPD teknis yang akan tanda tangan sebagai pelaksana kerjasama itu. Nah, itu setelah surat kuasa turun, baru nanti penandatanganan perjanjian kerjasama atau rencana kerja itu bisa dilaksanakan oleh
OPD teknis yang ditunjuk sesuai tugas fungsinya, ruang lingkup kerjasama dengan divisi atau bagian dari mitra kerja yang sama, mereka membedangi tugas terkait substansi kerjasama yang disepakati itu. Seperti itu. Pasca baik MOU maupun perjanjian kerjasama maupun rencana kerja ini sudah ditandatangani semuanya, nah itu nanti untuk dokumen asli tugas kami untuk menyimpannya. Dan pasca itu tinggal OPD teknis kita, kemudian divisi mitra yang akan kerjasama tinggal melaksanakan kerjasama itu. Antara yang tadi yang kami singgung di depan, mereka merumuskan programnya lebih matang, kemudian kegiatannya lebih matang, kemudian tinggal pelaksanaan kerjasamanya seperti itu. Masih ada tugas mereka, gimana tuh Pak? Menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama kepada Bapak Sekda sebagai Ketua TKKSD, dicekikan kepada kami Biro Tata Pemerintahan. Nah, seperti itu Mbak Tiffany. Nah, kalau untuk tadi harus memberi laporan itu, laporannya tiap bulan juga Pak atau per tahunan seperti secara itu? regulasi itu diatur 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Ya, jadi oke. per semester gitu. Per semester, kayak kuliah ya Pak ya. Kalau ingat 6 semester ingatnya kuliah tadinya. Iya, betul, ini juga berasa kuliah ini saya sama Pak Wahyu ini. Yuk kita belajar bersama. Iya Pak, setidaknya kan jadi lebih tahu ternyata proses untuk kerjasama dengan daerah itu seperti itu gitu. Kalau misalnya ada teman atau nanti mitra yang ingin kerjasama dengan daerah, udah tahu nih prosesnya ternyata nggak rumit gitu ya. Rumit, dan ternyata bisa cepat juga dengan bantuan dari Pak Wahyu nih. Iya, bukan kami, Biro Tata Pemerintahan. Oh iya, Biro Tata Pemerintahan. Terus apalagi nih Mbak Tiffany yang mau di boleh nggak Pak kasih contohnya, contoh kerjasama yang mungkin udah dilakukan atau mungkin ini sedang berlangsung di Jogja? Ya, oke. Untuk pelaksanaan kerjasama Pemda sudah banyak Mbak. Oke. Yang kerjasama daerah dengan daerah lain itu banyak, dalam arti lintas provinsi ya. Itu Pemda DIY dengan Pemda Jawa Timur sudah. Pemda DIY dengan Kalimantan Timur itu sudah. Timur juga. Pemda DIY dengan Bengkulu itu yang terakhir kemarin. Dan Pemda DIY dengan Bangka Belitung itu sudah. Pemda DIY dengan tetangga kita terdekat Jawa Tengah. Apa itu Pak? Sudah. Untuk yang Pemda DIY dengan Jawa Tengah ini antara lain kerjasama terkait dengan pengelolaan patok batas. Patok batas. Ya betul, daerah istimewa Yogyakarta dengan Jawa Tengah. Ini masuk juga menurut regulasi merupakan kerjasama wajib. Karena kerjasama dengan daerah berbatasan seperti itu. Jadi seperti kami sampaikan tadi, ini MU-nya sudah lama sejak tahun 1998. Dan diperpanjang sampai sudah 4 kali diperpanjang, sekarang berjalan ke 25 tahunnya. Karena memang sangat demikian pentingnya untuk pemasangan pengelolaan patok batas antara DIY dengan Jawa Tengah seperti itu. Sudah ada program pelaksananya perapatan patok batas dan sebagainya. Nah, terkait dengan hal ini pelaksananya adalah di Biro Tata Pemerintahan juga untuk Pemda DIY, tapi di bagian pemerintahan umum itu untuk yang pengelolaan patok batas ini. Ya, kemudian untuk contoh lain yang kerjasama sinergi daerah dengan pusat ini juga banyak, Pak. Apa itu Pak? Ya, antara lain Pemda DIY dengan LPSK, yang Lembaga Pelindungan Anak itu. Kemudian Pemda DIY dengan Kumham juga. Pemda DIY dengan Sandi Negara. Kemudian Pemda DIY dengan di bidang pertanahan dengan BPN itu ada juga. Dan ada juga Pemda DIY dengan BPPT. Nah, yang BPPT ini untuk di DIY ada kantornya yaitu di daerah Baron. Baron, Pantai Baron itu ya Pak? Betul, kalau Mbak Tiffany pernah ke Baron, dekat Pantai Baron itu. Nah,
Untuk sebagai contoh untuk yang sinergi daerah pusat, ya rohnya sebenarnya kerjasama antara daerah pusat itu yang dengan BPPT ini tadi kembali naskah tadi, MOU-nya sudah ada, sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur beserta Kepala BPPT Pusat sendiri waktu itu. Nah, kemudian tindak lanjutnya, naskah tindak lanjutnya itu rencana kerja. Ini tidak hanya satu OPD teknis Mbak yang menindaklanjuti. Ya, jadi rencana kerjanya itu sebagai tindak lanjut antara Pemda DIY dengan BPPT ditindaklanjuti oleh Dinas Pariwisata dengan BPPT. Kemudian yang kedua rencana kerja antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan BPPT. Kemudian yang terakhir kami fasilitasi juga ini Dinas Kelautan dan Perikanan dengan BPPT seperti itu. Nah, kemudian untuk yang tindak lanjut antara BPPT dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga itu ruang lingkupnya tentang apa? Nah, begini Mbak, ruang lingkup yang kerjasama antara Pemda dengan BPPT ini tentu saja masih berkaitan dengan dunia pendidikan. Antara lain implementasinya yaitu memberi kesempatan sekolah-sekolah yang ada di Pemda DIY ini untuk belajar tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh BPPT yang di Gunung Kidul itu. Jadi di sana itu bisa belajar antara lain satu tentang sumber daya listrik yang berasal dari kincir angin. Ya, kemudian bisa juga belajar terkait dengan penyulingan dari air laut itu menjadi air tawar. Kemudian di sana juga ada jam alam, Mbak. Jam alam? Jam alam, apa ya. itu, Pak? Ya, ada apa ya, semacam tiang ke atas gitu, tapi sudah ditata sedemikian rupa secara ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bayang-bayang dari tiang ini menunjukkan jam. Bayang-bayang jatuhnya bayang-bayang ini menunjukkan jam. Ya, itu seperti itu antara lain itu. Kemudian yang implementasi dari kerjasama antara BPPT dengan Dinas Kelautan dan Perikanan itu untuk penggunaan alat bagi pelayan. Alat itu diterbitkan oleh diciptakan BPPT, kemudian untuk mendeteksi antara lain di mana berkumpulnya ikan. Bisa. Sehingga bermanfaat sekali, sehingga harapannya ketika nelayan itu dipasangi alat itu, mereka menuju ke arah kemana itu sudah di sana ada terkumpulnya ikan berdasarkan hasil deteksi oleh alat itu. Benar, jadi mempermudah gitu. Betul, ya. Jadi ada monitornya. Sehingga ketika dikumpul ikan di situ, kita menuju arah itu sudah. Ya, insya Allah relatif pasti di situ banyak ikan yang bisa diambil. Seperti itu. Kemudian alat itu di samping untuk membantu nelayan memperoleh ikan yang lebih banyak, juga sebagai alat deteksi ketika ada kapal-kapal besar yang lewat, itu tidak sampai keterjang. Yang nelayan-nelayan kecil jangan sampai terkejang, sehingga mungkin semacam ada alat sensornya gitu ya. Nah, sehingga terhindar terjadi kecelakaan. Gitu. Seperti itu Mbak, salah satu contoh yang sinergi atau sebenarnya rohnya kerjasama antara Pemda DIY dengan BPPT. Berarti dari kerjasama itu tadi juga banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat sana juga ya Pak ya? Maksudnya dari daerah satu dengan daerah lainnya. Jadi betul ada hasil gitu ya istilahnya dari kerjasama itu. Iya. Betul Mbak. Apalagi dari kayak tadi ilmu pengetahuan bisa belajar, terus dari alat-alat dari perikanan itu juga ternyata bisa bermanfaat bagi nelayan di sana. Itu kan bisa juga bantu untuk perekonomian di daerah sana juga gitu ya Pak ya? Betul Mbak, betul.
Kemudian terkait dengan kepariwisataan itu juga antara lain untuk saat ini dikembangkan ada event-event tertentu di mana itu menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berwisata ke sana. Iya sih, benar-benar. Sebenarnya tidak hanya berhenti di situ, antara OPD Teknis Pemda DIY, Dinas Pariwisata dan Pendidikan juga tetap mengkaji bersama dengan BPPT untuk pengembangan yang lebih optimal untuk bermanfaatnya dari implementasi kerjasama yang dilakukan itu. Seperti itu. Wah, luar biasa berarti ya. Iya. Setelah tadi udah dijelasin sama Pak Wahyu bagaimana prosesnya, lalu manfaatnya. Prosesnya ternyata juga tidak terlalu rumit, tapi di sini Tiffany lihat lebih ke manfaatnya sih Pak ya. Manfaat untuk masyarakatnya sendiri itu jadi lebih bisa membantu lah istilahnya ya, mempermudah juga untuk masyarakat di sana. Jadi kayak lebih tahu, oh begini ternyata ya bentuk kemanfaatan yang lain itu juga antara lain ini Pak. Apa tuh Pak? Dengan kita kerjasama lintas daerah, yaitu memantapkan yaitu kerekatan hubungan antar daerahnya. Oh iya, dalam betul. kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul. Kemudian manfaat yang lain kita bisa bersinergi potensi daerah kita dengan potensi mitra untuk bersinergi, kemanfaatannya tentu saja untuk pelayanan publik demi kepentingan masyarakat. Oh iya, betul. Jadi masih banyak manfaat yang lain terjadi. Luar biasa nih. Ternyata ya. Tugasnya Pak Wahyu juga lumayan ya Pak ya? Ya lumayan, tapi siap karena sudah tugas. Sehingga kami berharap kepada masyarakat terutama ya jangan berpikir kerjasama itu sulit. Betul. Tidak, dengan kami sampaikan ini kerjasama itu mudah dan simple. Betul. Cuma ada sedikit catatan di samping yang sudah saya ceritakan sedemikian simpelnya kerjasama. Menurut regulasi, ketika kerjasama itu satu membebani pemerintah daerah, dalam arti misalnya dengan kerjasama ini kemudian ada efek daerah punya hutang misalnya di sahur, ini kan beban daerah. Betul. Kemudian yang kedua, ketika kerjasama ini membebani masyarakat, ini hanya tambah satu mekanisme kecil, yaitu apa? Perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tetapi kalau tidak ada unsur itu tidak perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Seperti itu. Gitu. Oke. Ya, jadi diharapkan juga masyarakat yang udah nonton video ini juga lebih teredukasi juga ya Pak, gimana kerjasama antar satu daerah dengan daerah lain, manfaatnya seperti apa, prosesnya juga seperti apa, jadi lebih tahu gitu ya. Kalau kayak gini kan Tiffany juga nggak tahu Pak, ternyata manfaatnya tuh lumayan mempengaruhi gitu loh. Dan juga prosesnya juga tidak terlalu rumit ternyata gitu. Ini malah jadi privat saya ini. 4 SKS sudah terlampaui ini kayaknya. Monggo Mbak Tiffany dan mungkin teman-teman yang lain apabila ada yang perlu ingin bercerita-cerita kerjasama silahkan sewaktu-waktu nanti rawuh di Biro Tata Pemerintahan. Nanti saya bisa calling Pak Wahyu gitu ya Pak ya, kalau misalnya ada rekan atau teman yang pengen kerjasama mungkin bisa nanti ketemu sama Pak Wahyu gitu ya Pak, saya main-main nanti ke Biro Tata Pemerintahan. Tunggu dan dengan senang hati. Maaf Bapak, ini ganggu waktunya, kita jadi ngobrolnya banyak nih. Tidak mendapat. Bapak mau lanjut kerja lagi? Izin kami melanjutkan kerja kalau sudah cukup. Dan Mbak Tiffany juga mudah-mudahan sukses selalu. Amin, terima kasih sehat Pak. Selalu. Amin. Oke Pak Wahyu, kalau gitu terima kasih banget sudah meluangkan waktunya buat Tiffany ngobrol-ngobrol nih, jadi lama nih ya. Sama-sama Mbak Tiffany. Kami juga senang ini ada generasi muda yang demikian gregetnya untuk tahu tentang birokrasi, terutama ketugasan di bagian kami, bagian otonomi daerah dan kerjasama dalam negeri pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Terima kasih sekali. Maaf ya Pak, ganggu waktunya, kalau mau dilanjut kerja monggo. Siap. Saya juga mau lanjut nih keliling lagi nih. Siap. Sukses selalu. Terima kasih Pak Wahyu ya. Sehat-sehat. Nah, jadi gitu ya teman-teman mengenai kerjasama dalam negeri. Terlepas dari prosesnya yang tidak terlalu rumit, apabila dilihat dari sisi manfaatnya antara daerah satu dengan daerah lainnya, atau pemerintah pusat dengan daerah, apabila bisa bersinergi membangun program-program yang bisa bermanfaat bagi masyarakatnya akan sangat baik.
Wah, nggak kerasa kalau gitu saya Vincentia Tiffany pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Yogyakarta, salam istimewa. Bye-bye.